Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini kita melanjutkan pembelajaran tentang materi sistem pendukung keputusan di bagian ketiga. Nah, setelah di bagian kedua atau materi kedua lalu kita sudah belajar metode ya. Kita sudah implementasi satu metode beserta perhitungannya dan contoh kasusnya, yaitu tentang metode simple additive weighting. Yang mana metode SAW itu masuk dalam metode perhitungan terbobot atau pembobotan. Di materi ketiga ini kita akan masih membahas perhitungan pembobotan, tapi dengan metode yang berbeda, yaitu metode Weighted Product Model atau yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan singkatan WP atau WPM. Namun sebelum kita ke praktik, kemudian kita ke contoh kasusnya, kita perlu tahu dulu sedikit teori dari Weighted Product Model ini, yang mana WP atau WPM ini menjadi salah satu metode perhitungan dengan menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating tiap atributnya. Yang mana rating setiap atribut itu harus dipangkatkan dahulu dengan bobot yang bersangkutan atau bobot yang berkaitan. Atau dengan kata lain, proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Kemudian WPM ini termasuk multiple attribute decision making. Ini sama juga dengan SAW ya. Ini salah satu bagian dari multiple attribute decision making. Apa itu multiple attribute decision making? Itu sudah kita bahas di video sebelumnya, silakan teman-teman bisa tonton. Oke, kemudian untuk langkah perhitungan WPM ini ada 4 step nanti dalam proses perhitungannya. Yang pertama, kita harus menentukan kriteria yang akan dijadikan sebagai acuan. Nanti kita tentukan kriterianya. Kemudian setelah menentukan kriteria, kita juga perlu menentukan bobot awal atau diberi kode huruf W. Kemudian kita juga perlu menentukan nilai vektor. Dalam hal ini kita beri logo S sesuai dengan rumusnya nanti ada. Kemudian yang terakhir kita melakukan perhitungan nilai vektor atau nilai preferensi alternatifnya. Yang mana ini kita beri simbol dengan huruf V. Nah, seperti apa perhitungan dari 4 langkah ini? Nah, untuk yang pertama, karena kita menentukan kriteria ini tidak membutuhkan rumus ya, kita hanya memasukkan kriteria-kriteria saja yang akan kita jadikan acuan. Maka kita langsung ke langkah kedua, yaitu menentukan bobot awal. Kita bisa baca bersama di sini di bagian keterangan. Dalam metode WPM juga berlaku benefit dan cost. Apa itu benefit dan cost? Nah, ini juga kita sudah bahas di metode SAW sebelumnya. Namun bagi teman-teman yang belum menonton di video SAW, benefit dan cost itu istilahnya nanti ketika kita milih benefit. Benefit itu adalah nilai terbesar yang akan kita ambil. Sementara cost itu adalah nilai yang paling kecil yang kita ambil. Sebagai contoh, kita akan menentukan, kalau di metode 2 lalu kita belajar dengan menentukan siswa yang layak untuk menerima beasiswa. Nah, dalam menentukan siswa yang layak menerima beasiswa kita membutuhkan kriteria, ya kan? Kriteria, misalkan kriterianya nilai. Siswa mana yang layak mendapat beasiswa? Apakah siswa yang nilainya tinggi ataukah siswa yang nilainya rendah? Biasanya kalau kita mengambil beasiswa, khususnya untuk siswa ya di sekolah, itu nilai yang diambil adalah nilai yang paling tinggi tentunya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa kriteria nilai itu adalah benefit. Karena nilai yang diambil nantinya adalah nilai yang paling tinggi. Beda kalau cost. Kalau cost itu nanti kriterianya yang akan kita ambil adalah nilai yang paling kecil. Sebagai contoh, salah satu kriteria beasiswa lagi yaitu gaji orang tua. Oke. Semakin tinggi gaji orang tua atau semakin kecil gaji orang tua nanti akan menentukan siswa ini layak atau tidak kan gitu. Biasanya beasiswa itu diberikan ke siswa, untuk siswa yang mungkin kurang mampu dan sebagainya. Misalkan ada salah satu kriteria tadi yaitu tentang gaji orang tua. Tentunya yang kita ambil adalah gaji orang tua yang nilainya adalah paling kecil, ya kan? Ketika ada 2 siswa yang diseleksi, siswa dengan gaji 4 juta dan siswa dengan gaji orang tua di bawah 1 juta. Maka yang akan kita ambil otomatis siswa dengan penghasilan orang tuanya paling kecil yang di bawah 1 juta. Maka kriteria tersebut kita beri nama dengan cost. Jadi bisa dipahami ya bedanya antara benefit dan cost.
Benefit itu adalah pelabelan. Jadi benefit itu akan diberikan kepada kriteria yang mana nanti nilai yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Sementara cost akan diberikan kepada kriteria yang diambil nilainya paling kecil. Oke, sampai sini saya anggap teman-teman sudah memahami benefit dan cost. Kemudian kita lanjutkan, jika kriterianya bernilai benefit, maka angka bobotnya dipositifkan. Sementara jika kriterianya bernilai cost, maka angka bobotnya nanti kita negatifkan. Udah sesimpel itu antara benefit dan cost dalam metode WP. Oke, kemudian di step ketiga kita masuk ke rumus perhitungan nilai vektornya. Kalau teman-teman melihat rumus, pasti bagi yang memang belum belajar atau belum memahaminya atau belum menguasainya pasti akan bingung. Nah, ini rumus apa dan sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan di bagian keterangan, di mana SI itu hasil normalisasi keputusan, kemudian N itu banyaknya kriteria, XIJ itu nilai alternatif dari yang dimiliki dari tiap kriteria, kemudian WC itu hasil dari normalisasinya. Kemudian di step terakhir di bagian rumus perhitungan preferensi itu ada rumus lagi, dan ini cukup membingungkan. Kita nanti langsung saja ke contoh praktikumnya saja ya. Untuk melakukan perhitungan metode weight product ini, tadi ada yang pertama, kita harus menentukan kriteria yang akan dijadikan sebagai acuan. Oke, kita kembali lagi ke slide ini. Yang pertama kita harus menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan. Di file ini sudah saya tentukan ada 3 kriteria. Nah, ini saya blok. Yang pertama ada daya tahan, yang kedua umur, dan yang ketiga harga. Namun sebelum itu perlu teman-teman ketahui, ini kita contoh kasusnya adalah menentukan produk mana yang paling baik di antara 3 produk pilihan. Nah, itu contoh kasusnya. Dan kriteria yang akan kita gunakan, yang pertama daya tahan dari produk tersebut, kemudian yang kedua ada umur, kemudian harga. Nah, ini kriteria yang sudah kita tentukan. Kriteria ini akan kita jadikan acuan untuk memilih sebuah produk nantinya. Kemudian kita sudah menentukan ada 3 produk yang dipilih. Yang pertama produk X, yang kedua produk Y, dan yang ketiga produk Z. Oke, step pertama sudah berhasil kita lakukan, yaitu menentukan kriteria. Step kedua kita menentukan bobot awal atau W. Nah, di sini kita perlu melakukan estimasi atau pemberian nilai. Misalkan ini yang pertama tadi ada produk X, produk Y, produk Z. Kita buat tabel semacam ini. Untuk peletakannya bebas. Untuk nama produknya bisa vertikal, bisa horizontal, ataupun sebaliknya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan saja. Namun dalam contoh kasus ini, untuk produk saya buat horizontal ya. Kemudian untuk kriterianya saya buat vertikal. Oke, ini ada kekeliruan di bagian fitur, harusnya ini daya tahan ya, mohon maaf. Oke, untuk produk X nilai dari daya tahannya berapa? Nah, teman-teman bisa memasukkan sesuai kriteria yang dibutuhkan, sesuai nilai yang dibutuhkan maksudnya. Produk X nilai untuk daya tahannya saya beri nilai 4 misalkan. Kemudian umur dari produk X misalkan ini 5 tahun atau 5 bulan. Nah, itu terserah, nanti teman-teman menyesuaikan saja untuk satuannya. Kemudian harga dari produk X adalah 15.000. Oke, kemudian produk Y. Nilai untuk daya tahannya adalah 4. Kemudian nilai untuk umurnya hanya 3, entah 3 bulan, 3 tahun atau 3 hari. Silakan teman-teman sesuaikan satuannya. Kemudian untuk harga, produk Y ini memiliki harga 12.000. Sementara produk Z nilai daya tahannya 5, nilai umurnya 4, dan harganya adalah 15.500. Sekali lagi, untuk angka-angka ini bebas. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja, diestimasikan saja dengan produk yang akan teman-teman hitung. Nah, ini hanya angka sampel saja. Tidak harus 4, tidak harus 5, tidak harus 3. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan tentunya. Kemudian setelah kita menentukan nilai tiap produknya, kita harus menentukan yang berikutnya adalah
tadi menentukan bobot awal. Oke, di sini bobot awal kita sudah siapkan. Untuk bobot awal ini kita bisa menggunakan bentuk persen. Nah, misalkan daya tahan, ini saya beri bobot 25%. Umur saya beri bobot 40% dan harga saya beri bobot 35%. Nah, maksudnya apa bobot ini? Bobot ini sama halnya nanti misalkan ini nilai di produk X daya tahannya 4. Sementara bobotnya kan 25%. Nah, ini maksudnya kita akan mengambil 25% dari 4 ini. Berapa? Nah, gitu. Kemudian ini produk X umurnya 5. Kita akan mengambil untuk umur 40%. Oh, berarti 40% dari 5 itu berapa? Maksudnya seperti itu. Itu bobot awal ya. Kita sudah tentukan daya tahannya 25%, umurnya 40%, harganya 35%. Kemudian kita lakukan proses berikutnya, yaitu menghitung normalisasi dari bobot ini. Nah, kita sudah menentukan bobot awal, kemudian kita lakukan normalisasi. Yang pertama kita ini, saya sudah buatkan tabelnya. Kriterianya ada daya tahan, umur, dan harga. Nah, tadi sudah kita tentukan ini. Bobot awalnya 25%. Ini sudah. Seterusnya, umur 40, harga 35%. Total ada 100% bobot. Sekarang kita tentukan, kriteria ini masuk benefit atau masuk cost. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, bahwa benefit itu jika kriterianya yang diambil adalah kriteria termaksimal atau nilai yang paling tinggi. Sementara cost jika nanti nilai di kriterianya diambil adalah nilai yang paling kecil. Jika nilainya benefit atau kriterianya berbentuk benefit, maka nanti nilai bobotnya kita positifkan. Sementara jika kriterianya bernilai atau cost berjenis cost, nanti bobotnya kita negatifkan. Oke. Tadi sudah kita tentukan bobot awal 25%. Nah, ini kita buat desimal. Dari 25% ini kita buat dalam bentuk desimal. Oke. Atau misalkan teman-teman mau seperti ini saja tidak masalah. 25%, 40%, 35% tidak masalah. Tapi untuk proses perhitungan selanjutnya, untuk mempermudah, kita coba konversi ke dalam bentuk desimal ya. 25% kalau didesimalkan adalah 0,25 dan seterusnya. Kita sudah menentukan daya tahan. Oke, daya tahan itu biasanya kita ketika memilih produk, daya tahan yang akan diambil yang paling lama atau yang paling sedikit, yang paling lama atau yang paling sebentar gitu. Nah, secara otomatis jika kita memilih produk, tentunya yang memiliki daya tahan lama. Ketika daya tahannya lama, maka kriteria ini bernilai benefit karena yang diambil nanti angka yang terbesar kan begitu. Daya tahannya 5 tahun atau 1 tahun. Nah, secara hitung-hitungan 5 tahun itu paling lama. Maka yang diambil dalam daya tahan ini adalah nilai yang paling besar. Maka kriteria ini kita beri benefit. Atau kita labelkan benefit. Kemudian umur. Ketika kita memilih umur produk tentunya yang paling lama kan. Nah, ketika kita mengambil nilai yang paling lama, maka jenis kriterianya adalah benefit. Kemudian untuk harga, bobot harga. Dan jelas ketika kita akan memilih produk dengan kualitas terbaik, setidaknya kita akan mempertimbangkan harga yang lebih murah kan. Jika ada produk yang kualitas baik, harganya lebih murah, biasanya kita akan memilih dengan harga yang paling murah. Maka untuk jenis kriteria harga, kita beri jenisnya adalah cost. Karena yang akan diambil adalah nilai yang paling kecil atau harga yang paling sedikit. Dan untuk kriteria ini teman-teman nanti bebas ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Jika memang akan dijadikan kriteria nanti adalah misalkan teman-teman akan memilih produk elektronik, maka yang dipilih biasanya fiturnya, kelengkapannya dan sebagainya itu bisa dijadikan sebagai kriteria. Maka setelah kita menentukan jenis, benefit, dan cost, nah kita lakukan konversi atau perhitungan normalisasi ya. Dalam hal ini kita ubah dari persen ini menjadi bentuk desimal, yaitu 0,25. Kita perlu membaca PowerPoint tadi. Jika kriterianya bernilai benefit, angka bobotnya dipositifkan. Jika kriterianya bernilai cost, maka angka bobotnya dinegatifkan. Kita perlu lihat kriteria pertama ini nilainya benefit atau cost. Oke, ternyata kriteria pertama nilainya benefit. Maka
bobotnya kita biarkan positif. Oke, ini sudah positif. Oke, berarti tidak masalah. 0,25. Kemudian kriteria kedua, umur. Umur jenisnya benefit, maka kita biarkan positif karena sudah 0,4. Nah, kemudian harga. Karena harga ini jenisnya cost. Dan tadi kita sudah baca bersama di PowerPoint, jika kriterianya berjenis cost, maka nanti hasil bobotnya atau nilai bobotnya dinegatifkan. Maka yang seharusnya 35% ini jadi 0,35, karena ini sifatnya cost atau jenisnya cost, kita beri negatif di depannya. Jadi min 0,35. Nah, sudah segampang itu untuk menentukan bobot yang sudah ternormalisasi. Maka inilah bobot yang akan kita ambil, 0,25, 0,4 dan min 0,35. Setelah kita menentukan bobot awal, bobot yang ternormalisasi maksudnya, kita melakukan perhitungan nilai vektor. Nah, di sini sudah saya berikan contoh juga perhitungan. Untuk menghitung nilai vektor, kita coba buat tabel terlebih dahulu. Nah, kita buat tabel produk X, produk Y, produk Z dengan kriterianya masing-masing. Nah, untuk melakukan perhitungan nilai vektor ini, seperti penjelasan yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu metode WP ini perhitungan dengan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atributnya. Sebagai contoh, produk X daya tahannya tadi berapa nilainya? Nah, nilainya adalah 4. Oke. Daya tahan produk X nilainya 4. 4 ini dikalikan dengan 4 ini dipangkatkan dengan nilai bobotnya. Oke. Untuk melakukan perhitungan vektor yang akan kita lakukan yaitu rumus perhitungan seperti yang tadi sudah kita perlihatkan di sini. Nah, apa maksudnya? Oke, ini kita lewatkan saja dulu, nanti kita langsung ke proses perhitungan. Nanti teman-teman bisa lebih memahaminya. Untuk mengetahui nilai vektor dari daya tahan produk X, cara perhitungannya adalah nilai awal dari produk tersebut dengan kriterianya. Misalkan kan di sini kita akan menghitung daya tahan dari produk X, nilai vektornya berapa. Nah, caranya daya tahan produk X yaitu nilainya 4 ini dipangkatkan dengan bobot dari daya tahannya. Bobot dari daya tahannya mana? Nah, ini sudah kita buat. Bobot yang diambil adalah bobot yang sudah ternormalisasi ya, yang di hasil ini, bukan di bobot awal. Jadi, untuk menentukan nilai vektor dari daya tahan produk X, dapat kita hitung dengan cara 4. Nah, ini nilai dari daya tahan dari produk X 4 dipangkatkan dengan 0,25. Oke, ini coba saya hitung. 4 ya, sama dengan 4 dipangkatkan dengan nilai bobotnya. Kita enter, maka akan muncul sebuah angka ini. Begitu pula untuk umur dari produk X. Nilai vektornya berapa sih? Nah, umur dari produk X. Nilainya adalah 5. Nah, 5 ini dipangkatkan dengan bobot dari umur. Berarti 5 dipangkatkan dengan 0,4. Maka ketemulah 1,9 sekian. Begitu pula untuk harga dari produk X. Nilainya berapa untuk harga produk X? 15.000. 15.000 ini dipangkatkan dengan nilai dari atau bobot dari kriterianya, yaitu kriteria harga ya. Nilainya min 0,35. Jadi 15.000 dipangkatkan dengan min 0,35, maka ketemulah 0,03 sekian. Begitu pula untuk produk X dan produk Z. Yang mana daya tahan dari produk Y nilainya 4, berarti 4 dipangkatkan dengan nilai bobot dari kriterianya, yaitu 0,25. Kemudian umur dari produk Y yaitu 3 dipangkatkan 0,4. Kemudian harga dari produk Y 12.000
dipangkatkan dengan min 0,35. Begitu pula untuk produk Z. Daya dahan dari produk Z yaitu 5 dipangkatkan dengan 0,25. Kemudian untuk umur dari produk Z 4, ya ini 4 dipangkatkan dengan 0,4. Kemudian berikutnya harga dari produk Z yaitu 15.500 dipangkatkan dengan min 0,35. Maka ketemu angkanya. Kemudian untuk menghitung nilai vektor dari setiap produk, kita cukup dengan menjumlahkan semua nilai-nilai dari produk ini. Dari produk X tentunya yang pertama, misalkan produk X tadi daya tahannya 1,4, produk X umurnya 1,9, dan produk X mempunyai harga 0,03 atau nilai vektornya 0,03. Nah ini tinggal dijumlahkan saja, maka nanti ketemu nilai SC dari produk X. Begitu pula produk Y. Dari daya tahan, umur, dan harga ini sudah ketemu, kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan, maka nanti ketemulah nilai SC dari produk Y. Begitu pula produk Z. Dari nilai-nilai tiap kriteria ini kita jumlahkan, maka ketemulah nilai SC dari produk Z. Dari nilai-nilai SC tiap-tiap produk ini, nah ini produk X nilai SC-nya sekian, produk Y nilai SC-nya sekian, dan produk Z nilai SC-nya sekian. Kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan referensi alternatifnya atau nilai V. Nah untuk menentukan perhitungan referensi alternatif, kita melakukan perhitungan seperti ini. Misalkan di sini sudah saya siapkan satu tabel untuk melakukan perhitungan nilai preferensi. Yang pertama produk X. Untuk mencari nilai preferensi dari produk X, kita perlu menghitung dengan cara seperti ini. Saya coba hitung. Nilai SC dari produk X ini dibagi dengan nilai keseluruhan SC. Nah, keseluruhan SC kan berarti antara SC dari produk X dijumlahkan dengan nilai SC dari produk Y dan dijumlahkan lagi dengan nilai SC dari produk Z. Maka ketemulah 0,348 sekian sekian sekian. Itu untuk menentukan nilai preferensi produk X. Untuk menentukan nilai preferensi produk Y sama. Nilai dari produk Y, nah nilai dari produk Y dibagi dengan keseluruhan nilai SC. Seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Oke. Begitu pula untuk menentukan nilai produk Z. Nilai dari produk Z itu dibagikan dengan nilai keseluruhan dari SC. Atau mungkin jika tidak ingin berpanjang-panjang, teman-teman bisa melakukan perhitungan dengan sum. Misalkan kita akan menentukan nilai preferensi dari produk Z. Produk Z dibagi dengan sum. Nah, seperti ini juga tidak masalah. Nah, intinya hasilnya nanti sama. Oke, dari sini kita sudah menemukan nilai preferensi dari tiap-tiap produk. Yang mana produk X nilainya 0,34 sekian, produk Y nilainya 0,31 sekian, dan produk Z nilainya 0,33 sekian. Nah, untuk menentukan produk mana yang lebih layak, kita tinggal ambil saja nilai tertingginya dari produk mana. Produk X tadi sudah ada. Nah, dari angka-angka ini sudah kita temukan bahwa produk X memiliki nilai preferensi yang paling tinggi, yaitu senilai 0,34. Sementara produk Z ini tertinggi nomor 2 dengan skor 0,33. Dan produk Y ini nilai preferensinya paling kecil, yaitu 0,31 sekian. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa produk X ini lebih layak kita gunakan berdasarkan perhitungan metode WPM. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari metode WPM dari saya. Kiranya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.